Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bentuk pembelajaran di era industri 4.0 atau 4.0 dan di masa pandemi. Jadi sebetulnya adik-adik juga sudah mengaplikasikan ya atau melaksanakan, terlibat dalam bentuk pembelajaran yang nanti akan kita bahas. Namun mungkin ada beberapa hal yang mungkin adik-adik tidak sadari atau pahami mungkin ya, sehingga penerimaan terhadap mahasiswa maupun dosen itu sendiri menjadi berbeda dengan yang diharapkan. Ya, ini adalah beberapa sebetulnya ya, tidak semua yang akan kita bahas mengenai bentuk pembelajaran pendidikan kesehatan, yaitu blended atau hybrid learning, kemudian flip classroom, kemudian digital storytelling dan problem based learning. Jadi ini ya sebetulnya ada atau berasal basicnya itu dari beberapa metode tersendiri ya masing-masing. Namun ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian dalam terutama ya dalam masa pandemi ini. Yang pertama adalah blended learning. Ya, jadi blended learning ini banyak dilakukan di pendidikan kesehatan ya. Seperti seperti kebidanan, kemudian keperawatan, kedokteran ya, dan bidang kesehatan lainnya. Ini dikarenakan mata kuliah di dalam pendidikan kesehatan ini memiliki spektrum yang sangat luas ya, seperti jadi tidak hanya pendidikannya itu di dalam kelas saja gitu ya, tapi ada di dalam kelas, kemudian ada praktik di laboratorium, kemudian praktiknya juga sampai dengan di klinik, kemudian pengetahuan yang harus dikuasai ini cukup banyak ya, sehingga jika semuanya dilakukan di dalam kelas, maka tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan baik itu teori maupun praktek tidak akan tercapai dengan optimal ya. Jadi menurut Khairman bahwa blended learning ini definisinya adalah mengkombinasikan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dan hasil belajar ya. Jadi bukan hanya sekedar mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring saja, tapi juga bagaimana mengkombinasikan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan pengalaman belajar dan juga hasil belajar. Misalnya menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran ya, seperti CTG misalnya ya, ceramah tanya jawab, kemudian dikombinasikan dengan mungkin ada yang sudah pernah mengalami proses pembelajaran di kelas dengan dosennya dengan metode 7 jam mungkin ya. Nah, itu sudah termasuk atau sudah disebut dengan blended learning ya. Dan lagi kalau sekarang adanya sesi tatap muka atau offline ya, laring, dan sesi tatap maya atau daring ya. Nah, ini adalah ruang belajar zaman now ya, zamannya adik-adik sekarang. Jadi saat ini ruang belajar ini tidak hanya di ruang kelas saja ya. Misalnya di D101 gitu ya, di ruang kelas D101 jam sekian sampai dengan sekian di lab, kemudian di kliniknya jam sekian sampai jam sekian, atau di Vaskes ya. Nah, ini kemarin ini sebetulnya sudah dibahas ya di etika pembelajaran laring dan luring ya. Itu ada aktivitas belajar sinkron dan asinkron ya. Jadi ada tatap muka atau live synchronous learning, ada tatap maya, ini ruang belajar 1 tatap muka, ruang belajar 2 tatap maya atau virtual synchronous learning. Kemudian ruang belajar 3 itu mandiri atau self-directed asynchronous learning,
Dan ruang belajar 4 yaitu kolaboratif atau collaborative asynchronous learning ya. Nah, untuk tatap maya ini ternyata ada ruang belajar lain ya selain tatap muka gitu. Ini sifatnya sinkron ya. Maka yang dimaksud dengan sinkron itu kalau kita recall lagi adalah terikat dengan waktu ya, antara pembelajar atau mahasiswa dan pengajar atau ibu sebagai dosen misalnya. Ini terjadi pada satu waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda. Misalnya adik-adik di rumah masing-masing, ibu di kantor, atau kita semua ada di rumah masing-masing tapi terikat oleh waktu ya. Maka itu terjadwal ya, karena belajar itu adalah anytime, anywhere, any places ya, with any uni or anybody. Maka yang disebut dengan aktivitas belajar sinkron ini asinkron itu tidak terikat dengan waktu. Misalnya mandiri ya, atau self-directed. Nah, ini misalnya punya materi yang dikirim oleh dosen melalui WhatsApp group. Nah, ini kemudian diberi waktu berbeda-beda ya tiap dosen. Contohnya misalnya 1 minggu dengan bahan ajar yang sudah dikirim tersebut sudah diperkirakan memungkinkan bahwa mahasiswa dapat belajar kapan saja tanpa ada dosen dengan mempelajari bahan ajar atau materi yang sudah diberikan tersebut. Kemudian kolaboratif ya, ini dilanjutkan di di forum diskusi ya. Nah, di dalam diskusi tersebut juga tolak ukurnya adalah terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, atau mahasiswa dengan mahasiswa, atau mahasiswa dengan bahan belajar tersebut ya. Jadi untuk ruang belajar mandiri dan kolaboratif ini tidak berdiri sendiri ya. Bahan ajar mandiri ini diberikan kepada mahasiswa, bahan ajarnya tadi ya diikuti dengan aktivitas pembelajaran kolaboratif ya. Bisa diskusi, tugas dan sebagainya di samping tatap maya. Nah, ruang belajar pada saat pandemi ini maka dikondisikan ya dari awal terpaksa ditutup karena adanya lockdown atau PSBB sampai dengan waktu yang sementara ini mungkin ditentukannya hingga Desember misalnya. Kemudian pada saat itu belum diketahui ya pada saat lockdown atau PSBB. Kemudian berlanjut ke periode PSBB selanjutnya hingga sekarang. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini dengan protokol khusus, ruang belajar 1 ini ya yang tatap muka itu bisa dikombinasikan dengan ruang belajar lain. Nah, blended learning ini belum bisa maksimal ya pada akhirnya di ruang belajar 1 ini, karena juga kita mematuhi sesuai dengan edaran Dikti ya, kecuali praktikum lab misalnya ya, yang sifatnya itu urgent, dan itu juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Atau misalnya ada yang praktikumnya pada akhirnya di blok ya, atau dilaksanakannya di akhir semester dan sebagainya. Karena tidak mungkin ya dicapai dengan ruang belajar 2, 3, dan 4 saja gitu, menyangkut hidup dan mati manusia apalagi ya untuk keterampilan kebidanan ini. Jadi mungkin ibu pribadi juga tidak mau ya kalau misalnya sedang sakit atau sedang butuh asuhan kebidanan disuntik KB misalnya oleh bidan yang cara belajarnya menggunakan ruang belajar 2, 3, dan 4 gitu, yang belajarnya dengan tatap maya saja. Nah, itu juga kita lihat perspektif pasien pasti tidak mau. Kemudian bentuk pembelajaran selanjutnya, nah ini ada belum ibu cantumkan ya, ini yang kedua yaitu flip classroom ya. Jadi di antara berbagai pendekatan pembelajaran blended learning, ada model yang paling cocok dan sering dipakai di perguruan tinggi khususnya di dunia kesehatan, yaitu flip classroom. Nah, ini juga entah adik-adik menyadari atau tidak, ini sudah diaplikasikan. Ya, flip classroom ini adalah metode pembelajaran yang membalik
Jadi namanya juga flip ya, yang artinya secara harfiah atau terjemahan bahasa Indonesianya adalah terbalik atau dibalik, dimana biasanya materi itu kalau pada pembelajaran tradisional kita sebut ya, di dalam kelas biasanya mahasiswa materi itu diberikan di dalam kelas. Nah, kemudian tugasnya atau untuk memperdalam atau pendalamannya dilakukan oleh mahasiswa di rumah. Nah, kalau dalam flipped classroom ini, mahasiswa tidak lagi berada di dalam kelas untuk mendengarkan atau menerima materi, ya, karena materinya bahkan bisa diakses secara maya ya. Yang dilakukan di kelas adalah untuk hal-hal yang esensial seperti praktik, membuktikan, kemudian juga diskusi gitu. Ya misalnya kita akan belajar mengenai APN, asuhan persalinan normal ya. Jadi adik-adik sudah menerima teorinya itu melalui entah itu pembelajaran tatap maya atau misalnya materinya secara digital diberikan oleh dosen ke adik-adik ya, entah itu video seperti saat ini sebetulnya ya, diakses misalnya melalui video YouTube, kemudian ada juga yang melalui misalnya PDF ya. Kemudian setelah dipelajari, dikaji oleh adik-adik, dilakukan pendalaman atau pembuktiannya itu di kelas. Jadi tugasnya itu justru dibahasnya di kelas ya, bukan lagi di rumah. Jadi flip classroom ini materi terlebih dahulu dipelajari di rumah ya. Dalam flip classroom ini pelajari dan dalami di luar kelas secara daring, misalnya mahasiswa ya tadi diberikan materi secara digital dan dipraktikkan atau dibuktikan di dalam kelas ya, secara bersama-sama ya. Kalau misalnya masih bisa dilakukan secara maya juga itu dianggapnya flip classroom ya kalau untuk pembahasannya gitu. Nah, ya tadi materi yang diberikan di awal oleh dosen itu bentuknya adalah materi digital ya, karena rasanya tidak memungkinkan kalau misalnya adik-adik datang ke kampus untuk ambil materinya on paper gitu ya, secara fisik atau print outnya misalnya, kemudian dibawa ke rumah, kemudian setelah itu dibahas, bahkan pembuktiannya nanti dibawa lagi ke kampus, itu tidak memungkinkan ya. Sekalipun itu kita kirim pos atau ekspedisi ya, jasa pengiriman, yang tidak memungkinkan adalah waktunya tidak efektif. Jadi dengan tersedianya materi dalam bentuk digital ini, salah satunya yang paling populer atau primadonanya itu adalah seperti dalam bentuk video ya, ada juga dalam bentuk PDF, infografik, atau misalnya PowerPoint dikaji sendiri oleh adik-adik. Ini akan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menghentikan, misalnya kalau video ya, menghentikan atau mengulang materi kapan saja di bagian-bagian yang kurang dipahami gitu. Kemudian sama sebetulnya untuk jenis file lainnya, itu adik-adik bisa berhenti ketika merasa oke, cukup sampai di sini, kita lanjutkan, mungkin istirahat beberapa menit nanti dilanjutkan. Nah, itu juga pada akhirnya kuasa atau kontrol tersebut ada di tangan peserta didik atau mahasiswa. Nah, menariknya bentuk atau metode atau model flip classroom ini sebetulnya sangat cocok untuk generasi Z ya, karena generasi Z atau generasi alpha itu kan lahirnya di tahun 95 sampai 2010 ya, di beberapa referensi. Jadi gaya belajar generasi Z ini ternyata punya gaya belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Flip classroom terutama ya, karena metode karena medianya itu digital, tetap
tetap akan membutuhkan fasilitator dan dosen atau guru misalnya dalam hal ini adalah sebagai fasilitator. Ya, media video ini contohnya ini kan satu berbasis teknologi, kemudian visual, kemudian memudahkan dalam menyampaikan hal konkret dan juga ketika adik-adik maupun dosen membuat video maka itu sedang melakukan inovasi. Nah, ini adalah tips. Perlu adik-adik mungkin lebih dalami ya, pahami lebih mendalam bahwa dalam flip classroom atau dalam proses pembelajaran, terutama mungkin tugas yang adik-adik kerjakan saat ini sudah bisa menggunakan atau berbasis media digital. Ya, kalau PowerPoint sih sudah dilakukan ya. Adik-adik juga bisa membuat misalnya video ya. Nah, nanti kita akan bahas di bentuk pembelajaran selanjutnya yaitu storytelling ya untuk lebih mendalamnya. Namun untuk membuat media digital baik itu oleh dosen ya sebetulnya misalnya sebagai pengajar maupun oleh adik-adik nih sebagai peserta pembelajaran, peserta didik ya. Jadi ketika membuat tugas akan lebih supaya lebih interaktif lagi saat berdiskusi misalnya dengan teman-temannya atau misalnya nanti sebagai alat bantu atau media kepada pasien dalam pendidikan kesehatan. Ya, ketika pendidikan kesehatan mungkin beberapa media yang sudah kita sering gunakan diantaranya flyer ya, kemudian poster di beberapa tempat yang memungkinkan kita mungkin bisa menggunakan PowerPoint dan proyektor ya. Kemudian di momen tersebut akan lebih menarik kalau misalnya adik-adik membuat video misalnya ya. Nah, apapun itu medianya, tips untuk adik-adik bisa menampilkan atau menyajikan media yang menarik ya. Di sini ada beberapa tips ya. Mungkin bisa dibilang tahap. Nah, yang pertama adalah adik-adik menjadi pemulung ya, tanda kutip sebetulnya, atau yang disebut dengan kurator ya. Jadi mencari materi dari internet, dari search engine apapun ya, sumber belajar di dunia maya seperti talang air ya, sangat banyak, bisa dibilang mungkin banjir gitu ya informasinya. Jadi ketika mencari itu adik-adik berfungsi sebagai kurator media materi digital, entah itu mencari tugas makalah, entah itu mendownload gitu ya. Jadi ketika mencari tugas makalah ini tidak hanya sekedar mendownload istilahnya bulat ya, kemudian adik-adik hanya mengganti nama atau misalnya copy paste. Nah, itu sudah big no gitu ya, tidak bagus ya. Jadi sudah beralih sekarang sebagai kurator. Adik-adik mengutip dan dicantumkan referensinya, di parafrase, diganti kata-katanya dengan makna yang lama ya. Jadi disarankan menjadi online scavenger hunters ya, atau pemulung. Ini menurut Bong ya, tokohnya itu. Jadi banyak materi yang sangat bagus di internet itu dan mudah didapat. Kemudian tips yang kedua adalah DIY konten ya. Jadi hasil belajar atau tugas yang ada dibuat ini dibuat secara digital dan buatan sendiri, DIY. Ya. Jadi jika punya waktu luang dan harusnya punya waktu tersebut ya, di era revolusi industri 4.0 ini adik-adik juga diharapkan mampu bisa membuat DIY konten ya, konten yang dapat membuat adik-adik dapat membuat konten sendiri gitu oleh mahasiswa, seperti misalnya slide presentasi dengan berbagai platform ya. Ada slide.co,
Go atau sebaliknya ya, ibu lupa namanya misalnya ya. Di sana banyak template-template menarik. Kemudian Canva, dan bahkan tidak hanya slide presentasi ya. Kemarin sudah menjadi tugas oleh Pak Irfan, yaitu membuat podcast. Kemudian juga mungkin ada yang video dan sebagainya. Nah, itu semua merupakan materi buatan sendiri ya, atau DIY konten. Kemudian tips selanjutnya adalah Queen and King ya. Jadi adanya interaksi mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan bahan ajar itu sendiri. Jika sudah tadi pertama menjadi pemulung, materinya atau sumbernya, referensi sudah didapatkan, kemudian ya menemukan materinya, kemudian materinya sudah dikurasi, maka sudah punya sumber belajar digital. Ya, kemudian dilanjutkan atau dikembangkan dengan tips yang kedua, yaitu dibuat menjadi konten. Ya, entah itu makalah, PowerPoint, atau misalnya catatan diskusi, skrip untuk podcast atau video, ya, itu sudah ada konten DIY-nya. Nah, ketika sudah mendapatkan itu semua, ya tadi menemukan, kemudian menemukan dan dikembangkan, ini sudah punya atau sudah ada the queen-nya, ya, ada hasil belajarnya. Dan ini untuk aktivitas ruang belajar 3 ya, untuk ruang belajar mandiri tadi ya, sudah siap di kurva yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya adalah tinggal the king-nya, yaitu aktivitas belajar asinkronnya. Ya, ini di-deliver atau ditampilkan, disajikan, dipresentasikan. Ya, jadi ketika sudah the queen, selanjutnya adalah melanjutkan ke proses atau yang disebut dengan the king. Jadi jika the queen itu dan the king itu kan harus berjalan selaras ya, raja dan ratu. Jadi kalau misalnya the queen-nya tidak ada, the king-nya tidak ada, tidak dilakukan, maka tidak terjadi interaksi mahasiswa dan dosen. Tidak ada aktivitas belajar di situ. Ya, dan aktivitas belajar ini dilakukan secara asinkron. Nah, mungkin ini terjadi pada saat pertemuan sebelumnya ya, saat ibu sakit. Setelah itu kemarin reschedule, kemudian kebetulan waktunya masih bentrok juga dengan waktu pembelajaran oleh dosen lain, tidak bisa kita diskusi di sana, maka the king ini belum berjalan selaras dengan the queen begitu. Jadi nanti lanjutkan di sesi pertemuan saat ini. Selanjutnya adalah COI ya, atau Community of Inquiry ya, atau ini merupakan prinsip, yaitu Cognitive, Social, and Teaching Presence ya, atau kehadiran dalam pembelajaran. Di sini adalah kegiatan asuhan aktivitas belajar. Ya, aktivitas belajar itu tadi ya ditunjukkan dengan adanya interaksi antara komponen peserta komponen dalam pembelajaran, baik itu peserta didik atau mahasiswa maupun dosen. Dalam kegiatan asuhan aktivitas belajar ini ya, ada 3 poin ya: kehadiran pembelajaran, kehadiran kognitif, dan kehadiran sosial ya. Jadi misalnya ketika dalam proses pembelajaran itu dimulai, ada pembukaan, kemudian menjelaskan runtutan sesi pembelajaran seperti ibu tadi mungkin ada di sesi kedua, itu sudah masuk ke dalam manajemen pembelajaran. Ya, kemudian merecall materi sebelumnya yang sudah diberikan. Nah, itu adalah juga kehadiran pembelajaran ya, membangun pemahaman. Kemudian ada interaksi diskusi ada instruksi diskusi oleh dosen. Nah, itu mengarahkan pembelajaran. Kemudian untuk kehadiran kognitif ya, mahasiswa menjawab dalam diskusi. Kemudian nanti mungkin akan di-reinforcement oleh ibu ya, itu merupakan kehadiran kognitif.
Kalau misalnya tidak terjadi diskusi di sana, maka secara kognitif mahasiswa itu tidak hadir, ya. Jadi itu mungkin tidak akan mempengaruhi nilai poin absensi, karena secara fisik atau secara maya, ya, secara virtual adik-adik hadir, tapi secara kognitif adik-adik tidak hadir di sana. Maka ibu tidak bisa memberikan poin kognitif atau teori, ya, kecerdasan adik-adik di sana dalam diskusi itu, ya. Nilainya atau poinnya mungkin hanya diberikan kepada yang aktif saja. Begitu. Itu salah satu komponen penilaian oleh dosen adalah dengan adik-adik memenuhi kehadiran kognitif. Kemudian kehadiran sosial, misalnya ekspresi emosi seperti menyapa. Kemudian menyapa ini tidak harus selalu oleh dosen, ya, boleh oleh adik-adik langsung. Ibaratnya mungkin kalau misalnya kita ketemu di jalan, nah itu sudah sangat lumrah, ya, adik-adik ada yang menyapa langsung, apalagi kalau di tempat umum yang udah nggak pakai seragam misalnya adik-adiknya, terus udah tampilannya berbeda dengan keseharian di kampus, mungkin dosennya termasuk ibu juga kadang nggak inget, ya, kalau ternyata itu siswa misalnya. Maka adik-adik menyapa duluan ibu. Nah, itu namanya kehadiran sosial kalau dilakukan di dalam proses pembelajaran. Kemudian hal lainnya misalnya ketika berdiskusi itu atau melakukan presentasi, ya, melakukannya dengan intonasi yang baik, misalnya dengan etika yang baik, itu juga termasuk ke dalam kehadiran sosial. Maka dengan kehadiran sosial itu adik-adik akan mendapatkan poin, ya, atau penilaian dari dosen. Nah, konsekuensi dari pembelajaran asinkron itu maka harus 24/7, ya. Jadi harus siap 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Jadi biasanya tidak lebih dari 30 menit, ya. Ini dengan kalau misalnya adik-adik scrolling IG misalnya, TikTok dan lain-lain gitu, ya. Jadi maksudnya ketika adik-adik mengkaji bahan materi yang diberikan oleh dosen, materi digital tadi, ya, maka itu kan tidak butuh lebih dari setengah jam gitu, ya, untuk memahami materi tersebut, dibandingkan dengan waktu yang adik-adik gunakan untuk bermedia sosial, atau yang akhirnya itu yang biasanya membuat terlena, ya, bahkan disebut, ya, istilahnya gapleh online gitu, ya. Manfaatnya tidak lebih banyak dibandingkan manfaatnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan kerugiannya atau hal yang sebetulnya tidak ada nilainya. Sekarang kita akan saksikan dulu video, mudah-mudahan suaranya keluar juga, ya, di dalam
yang baru saja adik-adik saksikan adalah merupakan salah satu digital storytelling ya. Kalau misalnya suaranya ternyata tidak keluar, nanti akan ibu upload di YouTube ya videonya, bisa adik-adik lihat juga di sana terpisah. Ya, mungkin untuk istilah storytelling ini adik-adik juga tidak asing ya, sudah sering mendengar. Ada bedtime story gitu ya, jadi dongeng ya, dongeng digital, digital storytelling. Jadi ini merupakan cerita, bisa cerita tentang seseorang, tentang kehidupannya, atau misalnya cerita tentang orang lain, keluarga dan teman-teman atau masyarakat ya, yang ditulis dan dituturkan yang bersangkutan. Misalnya kalau ada audio verbalnya berdasarkan pengalaman atau pengamatannya misalnya. Kemudian digital storytelling ini juga bisa disebut film ya, yang sifatnya personal dan berdurasi pendek, seperti yang barusan juga hanya tidak sampai 5 menit. Nah, media storytelling ini menggunakan gambar-gambar dan juga narasi ya. Bisa narasinya secara tertulis atau secara audio verbal ya, dibacakan oleh narator namanya, atau sebagai penutur cerita ya. Itu semua untuk menyampaikan kisah yang sederhana gitu. Jadi umumnya digital storytelling ini durasinya sebentar, 2-3 menit saja, atau yang ada yang lebih tapi tidak jauh atau tidak terlalu lama, dan menggunakan mungkin rata-ratanya ada 30 gambar, atau mungkin kalau di PowerPoint itu ibarat 30 slide ya, yang atau foto digital misalnya. Jadi digital storytelling juga bisa dibuat dengan gambar. Kalau tadi yang ibu buat itu animasi ya, atau gambar bergerak, atau misalnya hanya foto saja, atau bisa gabungan dari beberapa cuplikan video atau cuplikan film. Namun dengan foto atau gambar diam, pembuatannya itu akan lebih mudah, lebih waktunya juga akan lebih singkat. Jadi prinsipnya ada pesan yang ingin disampaikan dan itu bisa tercapai secara tepat guna. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau definisi dari digital storytelling ini menurut pendapat para ahli adalah teknik bercerita dengan bantuan software digital yang di dalamnya terdapat gabungan gambar, audio, teks, dan video ya. Nah, secara harfiah storytelling itu sendiri artinya adalah bercerita ya, berkisah, bertutur atau mendongeng. Ini sangat cocok untuk adik-adik yang suka bercerita ya. Kemudian kalau digital storytelling ini adalah penerapan teknologi dalam digitalisasi storytelling yang meliputi pencarian tema penulisan naskah ya, jadi tidak sederhana memang dalam persiapannya, pencarian gambar, pencarian musik dan video klip yang cocok misalnya, serta apalagi kalau misalnya mau di share itu semua harus legal di internet ya, atau yang selama ini kalau di YouTube mungkin dibilangnya supaya tidak kena copyright dan juga tidak kena tuntutan hukum dari yang pemilik aslinya. Kemudian ada pengisian narasi audio ya. Kalau yang tadi ibu tampilkan itu tidak ada narasi audio verbal. Kemudian semuanya itu diolah dalam software, baik itu misalnya kalau misalnya narasi audio maka diolah dulu di software audio, dan kemudian terakhir digabungkan antara narasi tadi ya, musik dan video klip melalui software editing video dan menjadi satu video yang merupakan digital storytelling ya. Ya, jadi tadi kita cari dulu video klip yang cocok, kemudian kita juga cari video klip, kemudian gambar misalnya atau foto,
kemudian mengisi narasi oleh narator ya kalau mau ada audio verbalnya, kemudian diedit ya semuanya. Nah, kenapa storytelling ya? Kita ke alasan kenapa storytelling. Alasan yang pertama tentu adalah ada beberapa hal yang bisa kita ajukan dalam dahsyatnya bercerita ya. Jadi di sana ada banyak sekali efek-efek yang sangat mempengaruhi ya penerimaan. Kalau misalnya di dalam storytelling itu isinya misalnya adalah materi pembelajaran, maka itu akan mengoptimalkan penguasaan materi tersebut ya. Nah, dahsyatnya bercerita ini yang pertama menurut Profesor Jennifer dari Stanford University mengungkapkan bahwa cerita itu mampu diingat 22 kali lebih kuat dibandingkan data dan angka. Jadi ini sudah berbeda dengan video ya. Kalau video bisa apa saja bentuknya. Kalau cerita atau storytelling ini ya bentuknya memang mendongeng gitu. Meskipun itu adalah misalnya teori gitu ya atau materi pembelajaran. Nah, jadi sama besar dengan perbedaannya ketika misalnya seorang guru misalnya ingin mengajarkan di depan kelas langsung mengajarkan mengenai sejarah, yang disampaikan adalah data dan angka yang ada di buku misalnya, maka itu akan 1/22 kali lebih lemah dibandingkan jika gurunya menyampaikan dalam bentuk cerita ya. Jadi memang tidak semua bahan pembelajaran itu bisa disampaikan melalui atau dalam bentuk storytelling, tapi untuk teori yang bisa materi yang bisa disampaikan dengan metode ini maka akan sangat memudahkan ya bagi peserta didik atau misalnya audiens ya. Kemudian dalam kitab suci umat Islam ya, yaitu Al-Quran, ternyata banyak diantaranya gaya penyampaian yang memakai storytelling atau bercerita. Nah, diantaranya kisah Nabi Musa yang dikepung oleh penyihir. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Musa ketika dikepung oleh penyihir. Bagaimana penyihir-penyihir itu mempertontonkan kehebatan mereka, namun pada akhirnya Nabi Musa bisa mengalahkan dengan melemparkan tongkatnya berubah jadi ular yang besar. Nah, bisa dibayangkan jika penyampaiannya dalam bentuk data dan angka. Misalnya, penyihir dengan Nabi Musa berhadap-hadapan di halaman istana Fir'aun, jumlah penyihir sekian orang dan seterusnya dalam bentuk data dan angka. Tentu tidak menarik kan ya. Nah, tetapi menjadi sangat menarik dan menjadi sangat mudah diingat ketika disampaikan dalam bentuk cerita ya. Dan dalam materi-materi lain atau ini juga akan menjadi sangat mudah diingat kalau misalnya diterapkan dalam pembelajaran atau misalnya ketika adik-adik nanti memberikan pendidikan kesehatan kepada klien ya atau pasien atau audiens. Nah, ini juga sangat rasanya akan sangat efektif kalau misalnya menjadi pendekatan ketika pendidikan kesehatan itu dilakukan kepada anak kecil gitu ya. Kan ada beberapa asuhan yang kita berikan kepada anak yang kecil gitu ya, masih kecil. Nah, hal ini didukung juga oleh pendapat para ahli. Di antaranya adalah Lisa Cron, yaitu penulis buku Wild Forest Story. Ini menyatakan kalau cerita itu berisi muatan emosi dan data sehingga akan lebih mudah diingat dan lebih erat ya dibandingkan jika hanya menyampaikan data saja. Selanjutnya yaitu Gregory Burns ya, seorang neuroscientist. Ini menyampaikan bahwa cerita dapat mempengaruhi saraf sehingga menimbulkan sensasi fisik dan sistem gerak jadi
jadi nyata ya. E, Cerita itu ternyata bukan hanya mempengaruhi terhadap pikiran saja, tetapi juga mempengaruhi terhadap fisik dan sistem di dalam tubuh. Selanjutnya, menurut Johnson, seorang psikolog, ini menyatakan bahwa cerita dapat membuat kita lebih empatik ya. Jadi cerita dapat membuat orang atau audiens yang mendengar cerita tersebut, atau misalnya cerita tersebut dibaca gitu ya, akan merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh di dalam cerita tersebut, sehingga akan lebih empatik. Kemudian selanjutnya beginilah proses pengaruh storytelling, pengaruh bercerita terhadap otak ya. Setidaknya ada 4 pengaruh ya. Yang pertama adalah, nah ini yang pertama adalah neutral coupling gitu ya. Jadi sebuah cerita mengaktifkan bagian-bagian di dalam otak yang membuat pendengar atau audiensnya menjadikan cerita yang didengar itu menjadi ide dia sendiri dan pengalaman dia sendiri. Jadi seolah-olah cerita yang didengar atau yang ditonton itu dialami oleh pendengar tersebut. Jadi dia pikir akan menjadi pikirannya sendiri. Proses ini disebut dengan neural coupling ya. Kemudian ada pengaruh mirroring ya. Proses ini yaitu pendengarnya tidak hanya mengalami aktivitas otak yang sama dengan sesama pendengar lainnya, tetapi juga mengalami aktivitas otak yang sama dengan pencerita atau yang membuat cerita ya, atau storytellernya. Nah, inilah proses yang disebut dengan mirroring ya. Aktivitas otaknya akan menjadi sama. Selanjutnya, dengan storytelling ini otak akan mengeluarkan hormon dopamin. Jadi di dalam sistem tubuh akan diproduksi hormon dopamin. Ketika orang tersebut atau audiens mendengarkan cerita, maka pengeluaran hormon dopamin ini akan membuat orang yang mendengarkan mendengarkan cerita ya, membuatnya lebih mudah untuk mengingat isi ceritanya ya, dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian ada cortex activity ya. Jadi ketika memproses fakta-fakta area dalam kontak yang diaktifkan itu adalah dalam otak ya, yang diaktifkan itu adalah area namanya ibu belum cantumkan di sini, ada istilahnya namanya itu Broca dan area Wernicke gitu ya. Jadi cerita disampaikan dengan baik oleh kita sebut kabel-kabel ya. Jadi diaktifkan di wilayah-wilayah atau area-area otak, jadi akan membuat kabel-kabel gitu ya, hubungan antara satu bagian ke bagian lain di dalam otak ya. Itu yang membuat otak itu bekerja dengan baik. Nah, itu tersambung, dan ketika seseorang sering mendengarkan cerita, itulah yang disebut dengan aktivitas korteks atau cortex activity. Jadi ini tuh ya pengaruhnya terhadap otak. Nah, kenapa harus storytelling ya? Untuk alasan yang kedua adalah saat ini merupakan era digital ya. Jadi saat ini dan nanti adik-adik ketika sudah menjadi bidan akan mempunyai pasien yang merupakan digital natives ya. Ini jadi pasien adik-adik nanti kemungkinan besar atau mayoritas adalah digital native. Jadi yang memang sudah sangat terbiasa, orang yang lahir di era digital namanya itu adalah digital native, sudah sangat terbiasa dengan segala hal
yang berbau digital, maka cerita pun akan sangat baik jika dibungkus dalam bentuk digital, tepat sasaran. Maka manfaat penerapan digital storytelling ini banyak ya. Yang pertama, sebelumnya adik-adik konsep digital storytelling ini bisa dituangkan sebagai materi pembelajaran, kemudian juga hasil pembelajaran atau tugas yang adik-adik buat ya, yang akan disampaikan ke teman lainnya misalnya. Kemudian juga bisa dalam bentuk materi yang akan disampaikan kepada klien atau pasien ya. Jadi manfaatnya adalah mampu memotivasi audiens untuk semakin mencari tahu isi topik yang disampaikan atau isi cerita yang disampaikan, dan akan meningkatkan ketertarikan untuk mempelajari isi ceritanya. Jadi audiens yang diberi cerita sebelum materi itu akan lebih tertarik untuk mempelajari isi materinya ya. Jadi misalnya adik-adik mau memberikan pencast kepada masyarakat, atau tadi misalnya ya kepada kepada anak-anak kecil misalnya ya, masyarakat yang usianya masih sangat kecil, entah SD misalnya atau bahkan mungkin TK gitu ya. Nah, sebelum adik-adik memberikan materi ini akan lebih menarik, audiens akan lebih tertarik untuk mempelajari ketika diawali dengan memberikan storytelling. Kemudian digital storytelling juga bisa sebagai alat bantu untuk pemahaman sebagai media belajar ya. Digital storytelling ini dirancang antara bisa 3-5 menit saja cukup, jangan terlalu lama, yang kemudian akan ditayangkan tadi misalnya ya sebelum pemaparan materi dimulai, sehingga memotivasi audiens untuk meningkatkan ketertarikan, juga membuat audiens lebih fokus ya. Kemudian dalam membuat digital storytelling dalam pembelajaran misalnya adalah ketika adik-adik diberikan tugas, maka akan menstimulasi kreativitas adik-adik atau mahasiswa. Kemudian juga akan merangsang kemampuan nih di abad 21 ini yang sangat dibutuhkan. Di antaranya adalah critical thinking ya, berpikir secara kritis, bahkan sekarang sudah ada mata kuliahnya. Karena itu untuk berpikir kritis dalam pembuatan digital storytelling itu sangat dituntut critical thinking atau berpikir kritis. Nah, kemudian dalam membuat digital storytelling itu juga mahasiswa nanti akan misalnya dibagi kelompok gitu ya, maka kemampuan berkomunikasi siswa juga akan terlatih. Begitu pula dengan kecerdasan sosial, karena itu untuk berinteraksi minimal dengan sesama kelompok ya. Kemudian apalagi nanti dengan anggota kelompok lainnya. Nah, itu akan meningkatkan kecerdasan sosial. Dan manfaat bagi mahasiswa yang lainnya adalah dengan membuat digital storytelling ini, maka akan meningkatkan literasi visual karena terbiasa mengolah gambar dalam metode storytelling ini. Kemudian juga meningkatkan literasi global ya, karena yang dicari nanti adalah bahan-bahannya bukan berasal dari Indonesia saja, tapi bisa berasal dari seluruh dunia ya. Bahkan ibu juga merasakan ketika mencari gambar misalnya ya yang menarik, cenderung ke yang berasal dari luar negeri misalnya ya, karena lebih HD, lebih menarik gitu. Dan yang terakhir tentu akan meningkatkan kemampuan literasi digital. Nah, ini sebagai salah satu petunjuk ya, sebagai tahapan pembuatan digital storytelling. Nah, yang pertama adalah memilih topik dan menulis naskah. Jadi memilih topik ini berdasarkan kalau dosen mata kuliah yang diampu, kalau adik-adik berarti berdasarkan materi yang ditugaskan ya. Jadi sebetulnya ada tips untuk menulis naskah tersendiri ya, namun waktunya tidak mungkin kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Dan yang kedua adalah mengumpulkan bahan-bahan
digital ya. Di antaranya adalah mencari gambar, kemudian mencari musik, kemudian mungkin kalau kita butuh video ya mencari video atau klip film misalnya ya yang berkualitas namun legal sehingga kita tidak akan tersandung oleh hak cipta atau misalnya tadi copyright. Kemudian yang ketiga adalah memilih konten dan membuat storyboard. Ini menggunakan untuk lebih mudah ya menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah import, rekam, dan finalisasi, yaitu akan membuat narasi audio ya untuk nanti dibacakan di dalam storytellingnya dan kemudian diedit menggunakan software untuk audio dulu ya yang pertama, kemudian menyatukan komponen audio tersebut berdasarkan narasi dan mengeditnya di dalam software. Dan langkah yang terakhir atau yang kelima yaitu mempresentasikan atau setelah ada produk filenya dibagikan ya. Jadi membagi-bagikan digital storytelling yang sudah dibuat. Nah, ini ya tadi tergantung tujuan awal ya. Pembuatan digital storytellingnya untuk apa? Untuk tugas, untuk materi pembelajaran, untuk materi pendidikan kesehatan untuk pasien gitu ya. Ini semua akan lebih mudah bahkan ketika ada yang men-share-nya tidak perlu lagi difotokopi, tidak perlu lagi dipinjam kemudian hilang, menunggu temannya yang lain yang sedang meminjam, tapi adik-adik bisa langsung men-share dalam jumlah banyak. Kemudian bentuk pembelajaran yang terakhir adalah problem based learning ya. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik di dalam hidup. Jadi karena dari setiap pengalaman ini kita bisa belajar ya agar dapat menjadi lebih baik dan tidak jatuh ke lubang yang sama atau kesalahan yang sama. Nah, ungkapan inilah yang menjadi asumsi dasar dalam PBL ini atau problem based learning ini. Metode pembelajaran berbasis kasus ya, kalau di dalam PBL ini kita mengambil dari kasus-kasus yang nyata atau permasalahan yang dihadapi dari kehidupan sehari-hari. Nah, seorang filsuf yaitu Karl Popper menyatakan bahwa atau percaya bahwa all life is problem solving ya. Jadi seluruh kehidupan ini adalah mengatasi masalah. Sehingga kita ketika kita melakukan problem solving atas permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, maka akan terjadi proses pembelajaran. Nah, dalam problem based learning ini ya, pengetahuan diperoleh dari stimulus sensori dulu, dari misalnya penglihatan ya, dan juga dari interaksi individu dengan misalnya adalah lingkungannya. Kemudian setelah itu pengetahuannya tersimpan dan tersusun berdasarkan konteks yang relevan. Nah, dengan adanya permasalahan yang perlu diselesaikan, maka terjadi juga pembelajaran yang lebih terarah ya, lebih efektif, dan mahasiswa dalam hal ini peserta didik atau nanti misalnya ketika ke pasien ya berarti klien itu akan memiliki tujuan pembelajaran atau tujuan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan yang lebih jelas ya dan lebih terarah. Nah, inilah yang membedakan problem based learning atau PBL dengan traditional learning ya, di mana mahasiswi atau mahasiswa memiliki peran yang lebih pasif ya kalau di dalam traditional learning. Pembelajaran ini hanya sebatas mengingat informasi yang diberikan oleh dosen, kemudian mengaplikasikan pada akhirnya mengaplikasikan pada pekerjaan ya, dalam hal ini pembelajaran.
Kemudian pada problem based learning ini mahasiswa nanti akan diberikan studi kasus ya, supaya sifatnya real atau otentik, sehingga siswa bisa secara aktif mengidentifikasi dan mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian diterapkan juga collaborative learning ya, di mana mahasiswa bisa berinteraksi dan berdiskusi dan memecahkan masalah bersama-sama dengan mahasiswa lain. Ya, seperti yang sudah tadi disampaikan ya di beberapa slide sebelumnya, bahwa fungsi educator ya, kalau misalnya di kelas berarti dosen atau guru, kalau misalnya di dalam proses pembelajar ketika adik-adik menampilkan hasil tugasnya berarti ya adik-adik, atau penyaji ya, atau ketika memberikan pendidikan kesehatan berarti adik-adik sebagai tenaga kesehatan. Nah, itu adalah sebagai yang pertama adalah memastikan dinamika kelompok saat berdiskusi ya, karena dalam PBL ini yang menjadi prioritas kegiatan belajar itu adalah diskusi ya, semuanya diawali dengan atau oleh mahasiswa dengan kelompoknya. Kemudian memberikan masukan atau feedback ya. Tadi merespon apa yang didiskusikan. Kemudian juga memfasilitasi proses belajar secara keseluruhan. Ya, hanya memfasilitasi saja, tidak memulai, kemudian juga tidak memberikan informasi secara utuh, secara lengkap ya materinya, tapi merangsang atau men-trigger mahasiswa dengan kasus. Ibu yakin ini juga sudah sebetulnya dialami ya oleh adik-adik, terutama dalam materi di mata kuliah asuhan kebidanan. Nah, dibandingkan dengan metode tradisional, dalam metode problem based learning ini, kemampuan mahasiswa untuk menganalisis, mengevaluasi, menciptakan ide-ide baru, kemudian juga problem solving skill ya, lebih terasah dibandingkan dengan metode traditional learning ya. Jadi dengan PBL bisa sampai 100%. Kalau dengan traditional learning average-nya atau rata-rata hanya 50%. Baik, itu adalah beberapa hal yang Ibu sampaikan sebagai dasar materi ya. Kalau Ibu lihat di beberapa CV mahasiswa, ada yang sebagai YouTuber misalnya, ada juga yang ya terutama kemarin sudah mendapatkan tugas ya, podcast gitu ya. Pasti ada kesulitan atau kendala. Nah, itu bisa kita diskusikan gitu ya. Jadi apa yang sudah adik-adik alami kita diskusikan, dan mungkin solusinya, atau misalnya yang belum dialami ya dari beberapa metode atau bentuk pembelajaran tadi yang ingin adik-adik tahu, juga kita bisa diskusikan, seperti yang Ibu rasakan ketika menjadi narator misalnya ya. Itu sulit sekali menyamakan persepsi ketika perekamannya dilakukan dengan membayangkan audiensnya mendengarkan gitu. Jadi suasananya sangat berbeda, dan itu semua butuh jam terbang ya, termasuk misalnya dalam merekam materi sederhana ini ya. Mohon maaf kalau misalnya ada suara noise yang masuk gitu ya, karena memang settingnya tidak seideal di studio gitu ya. Yang penting mayoritas tujuan pembelajarannya tercapai dengan effort atau upaya yang maksimal. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.